Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar lagi di tema 2 pada subtema 2 di pembelajaran keempat. Yang pertama adalah muatan IPS. What do you think about this picture? Nah, jadi apa nih yang anak-anak pikirkan ketika kalian melihat kedua gambar ini? Coba dicermati baik-baik ya. Apa kalian berpikir bahwa gambar tadi adalah kencur? Yes, that's right. Ya, benar bahwa gambar tersebut adalah gambar kencur. Kencur dan manfaatnya. Indonesia kaya akan sumber daya alam rempah-rempah. Rempah-rempah seperti kencur, kunyit, jahe, dan pala memiliki banyak manfaat. Kencur misalnya bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kencur digunakan sebagai bahan pembuat jamu dan bahan obat-obatan, seperti obat sakit tenggorokan, masuk angin, emah, diare, penghilang rasa nyeri, dan meredakan kaki kesleo. Selain itu, kencur juga bermanfaat menjaga kesehatan tubuh agar tetap bugar dan menjadi sumber antioksidan dan serta daya tahan yang baik. Kencur mudah tumbuh subur di pegunungan dan di perkarangan rumah yang cukup sinar matahari dan tanah yang tidak terlalu basah. Mari kerjakan bersama. Berilah tanda centang pada tanaman yang termasuk rempah. Tanaman pertama adalah lengkuas. Apakah lengkuas termasuk ke dalam rempah? Ya, tentu saja. Lengkuas termasuk ke dalam rempah. Tanaman kedua yaitu lempuyang. Dan lagi-lagi lempuyang juga termasuk ke dalam rempah. Selanjutnya adalah singkong. Apakah singkong termasuk ke dalam rempah? Oh, tentu tidak. Selanjutnya talas. Apa talas termasuk rempah? Tidak juga, bukan? Selanjutnya jinten. Apakah jinten termasuk ke dalam rempah? Ya, tentu saja. Selanjutnya, cabai. Apakah cabai termasuk ke dalam rempah? Tentu tidak. Selanjutnya adalah bawang merah. Apakah bawang merah termasuk rempah? Ya, bawang merah termasuk rempah karena bawang merah juga memiliki banyak khasiat. Jeruk nipis. Apakah termasuk ke dalam rempah? Tentu tidak. Selanjutnya adalah tanaman lada. Apakah lada termasuk rempah? Ya, lada termasuk tanaman rempah. Dan yang terakhir adalah tanaman wortel. Apakah wortel termasuk rempah? Tidak, wortel termasuk ke dalam sayuran. Oke, kita lanjut. Muatan kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Apa kalian pernah melihat poster seperti gambar di samping? Di mana kalian melihatnya? Pasti kalian sering jumpai ya di tempat-tempat umum. Teks petunjuk dalam bentuk poster. Salah satu cara untuk mengajak orang lain berhemat energi adalah dengan membuat poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan gambar ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Perhatikan contoh poster di bawah ini. Poster di samping mengajak kita untuk menghemat energi listrik. Oleh karena itu, hematlah dalam menggunakan listrik, karena listrik adalah sahabat kita. Nah, sekarang adalah waktunya kita diskusi mengenai sebuah poster yang ada di bawah ini. Dalam poster tertuliskan, hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Pertanyaan pertama, kepada siapa poster ditujukan? Ya, poster ditujukan kepada masyarakat atau kepada semua orang yang melihat poster tersebut. Pertanyaan kedua, apa ajakan yang ada di dalam poster? Yaitu ajakan untuk berhemat listrik dengan mematikan lampu ketika tidak digunakan.
Jadi ketika kita sudah tidak menggunakan lampu atau ketika siang hari sudah ada penerangan lain selain lampu, maka kita harus mematikan lampu. Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus menghemat energi? Ya, agar energi tidak cepat habis, karena energi adalah kebutuhan semua manusia. Muatan ketiga adalah PPKN. Hak dan kewajiban menjaga sumber daya energi air. Air termasuk kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memerlukan air bersih untuk kelangsungan hidupnya. Air bersih memiliki salah satu hak yang harus didapatkan manusia. Jika hal tersebut tidak didapatkan, tentu menimbulkan bencana dan penyakit pada manusia. Meskipun air termasuk sumber daya yang kekal, persediaan air di suatu daerah dapat berkurang jika tidak dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian air selain melaksanakan kewajiban. Menjaga kelestarian air juga merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan atas anugerah air. Menjaga kelestarian air dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain tidak membuang sampah atau limbah ke selokan atau sungai, melakukan penghijauan, dan menghemat penggunaan air. Penghijauan dapat menambah ketersediaan air bersih karena tumbuhan dapat menyimpan air dalam tanah. Air tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Mari menganalisis, apakah kegiatan di bawah ini termasuk hak atau kewajiban? Yang pertama, memperbaiki keran yang bocor. Ketika kita menemukan keran yang bocor, maka kita harus memperbaikinya. Itu termasuk hak atau kewajiban? Ya, benar. Memperbaiki keran yang bocor adalah kewajiban. Kegiatan kedua yaitu menggunakan air untuk berendam. Termasuk hak atau kewajiban? Ya, hal itu termasuk hak. Karena kita mempunyai hak untuk menggunakan air ketika kita ingin berendam. Kegiatan ketiga yaitu mematikan keran air setelah digunakan. Setelah kita menggunakan keran air, maka kita harus mematikannya. Apakah kegiatan tersebut termasuk kewajiban atau hak? Ya, kegiatan tersebut adalah termasuk kewajiban. Kita harus wajib mematikan keran air setelah digunakan. Nah, segitu dulu ya materi untuk pembelajaran keempat kita kali ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video pembelajaran sampai di akhir. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.